Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ulan Safitri, absen 21, nomor mahasiswa 19411-616. Di sini saya berasal dari kelas 2E di 4 Jaringan Telekomunikasi Digital. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang tugas akhir dengan judul rancang bangun pintu otomatis dengan pendeteksi objek dan kipas penyejuk ruangan dengan pendeteksi suhu pada smartphone berbasis IoT. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem keotomatisan pintu dengan menggunakan Internet of Things atau IoT. Yang kedua, bagaimana merancang sistem keotomatisan kipas dengan menggunakan Internet of Things IoT. Dan yang terakhir, bagaimana merancang sistem menggunakan aplikasi kondular pada smartphone Android. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempunyai nilai akhir pada mata kuliah praktikum microcontroller 2, memudahkan pemilik rumah dalam mengunci rumah hanya melalui aplikasi yang ada di smartphone. Dan yang terakhir, keotomatisan pintu dan kipas akan membantu pemilik rumah sehingga pemilik rumah akan merasa lebih nyaman. Manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran pada saat merancang skripsi nantinya, juga sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana ilmu terapan. Yang kedua, menambah wawasan serta pengetahuan terkait sistem pintu otomatis dan kipas otomatis pada smartphone. Dan yang terakhir, memberikan kenyamanan dan kemudahan pemilik rumah dalam menjalankan aktivitas di rumah. Jadi dari penelitian ini yaitu dilakukan dengan jenis penelitian pengembangan, di mana penelitian ini mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu dari mata kuliah Internet of Things sendiri. Jadi dalam penelitian ini nanti akan dibahas mengenai rancangan penelitian yang berupa rancang bangun, rancangan sistem dan aplikasi, serta bahan dan alat yang digunakan untuk menentukan prosedur dari sistem. Ini adalah tahapan dari penelitian, yaitu yang pertama dimulai dengan start, lalu observasi literatur, perancangan sistem, pembuatan alat, pengujian hasil alat lagi, lalu sistem akan bekerja sesuai apa yang sudah direncanakan. Jika tidak, kita harus mengulang untuk pengujian alat, dan jika iya, pengumpulan data hasil pengujian, lalu menganalisa data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah N. Lalu ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk penelitian. Yang pertama itu ada hardware yang berisi ESP32 yang menggunakan satu buah, sensor ultrasonic satu buah, sensor LM35 satu buah, dinamo DC 5V satu buah, motor servo MG996R5 satu buah, driver motor L2986 satu buah, adaptor DC 5V satu buah, protoboard satu buah, kabel jumper satu buah. Serta jangan lupa kita juga menggunakan software yaitu Arduino IDE, lalu kondular dan Firebase. Parameter yang diujikan yaitu yang pertama, efektivitas penggunaan sensor ultrasonik untuk membaca nilai daripada jarak suatu objek yang mendekati ataupun menjauhinya. Yang kedua, kondisi tertutup atau terbukanya itu tergantung dari jauh atau dekatnya suatu objek yang diterima oleh sensor ultrasonik. Yang ketiga, efektivitas penggunaan sensor LM35 dalam mendeteksi suhu pada suatu ruangan. Yang keempat, kondisi berputar atau tidaknya kipas pada suatu ruangan dikendalikan secara otomatis oleh sensor LM35. Yang kelima, analisa delay pengiriman data dari sisi hardware atau ESP32 ke software yaitu aplikasi pada smartphone Android. Yang keenam, pengguna atau juga pemakai mengendalikan kipas ataupun pintu hanya melalui smartphone. Ini adalah ilustrasi proyek dari penelitian.
Ini adalah kipas dari tampak dalam rumah. Itu yang atas ini adalah kipasnya yang berguna untuk menyejukkan ruangan. Dan di sini terdapat nanti ada dinamo DC 5 volt. Ini pintu tampak dalamnya. Ini di sini nanti dikendalikan oleh motor servo. Ini adalah sebuah ilustrasi pintunya. Ini adalah rancangan sistemnya atau blok diagram sistem. Inputnya adalah LM35 dan sensor ultrasonik, lalu dihubungkan ke ESP32 akan menghasilkan output yaitu motor DC dan motor stepper. Setelah itu ini akan dihubungkan ke smartphone. Smartphone ini harus terhubung dengan internet agar bisa mengakses database dan dapat mengakses poinnya. Lalu ini adalah flowchart cara kerja sistem. Cara kerja sistem ini adalah sama-sama melalui start, lalu sistem akan menyala. Sensor ultrasonik mengidentifikasi jarak objek, sedangkan sensor LM35 mengidentifikasi suhu ruangan. Lalu jika jarak yang terdeteksi kurang dari 5 cm, itu pintu akan terbuka. Namun jika jarak yang dideteksi lebih dari 5 cm, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak kembali sampai kurang dari 5 cm agar pintu terbuka. Lalu untuk sensor LM35, jika suhunya itu lebih dari 30 derajat Celcius, maka kipas ruangan akan menyala. Namun jika suhunya kurang dari 30 derajat Celcius, sensor LM35 akan mengidentifikasi suhu ruangan kembali. Setelah itu sama-sama N. Dari flowchart yang sebelah kiri ini untuk sensor ultrasonik, yang sebelah kanan untuk LM35. Kedua sensor ini dikendalikan oleh kontrol kipas melalui smartphone. Lalu ini adalah perbandingan pengujian hasil input. Jadi sensor ultrasonik itu pada subbab ini adalah hasil dari perbandingan nilai akurasi dari sensor ultrasonik. Langkah-langkah untuk pengujiannya itu kita harus menyiapkan sensor ultrasonik pada yang diuji pada board to board. Lalu yang kedua, mengupload program sensor ultrasonik dan microcontrol ESP32. Ketiga, beri objek di depan sensor ultrasonik untuk mendeteksi nilai dari jarak objek terhadap sensor. Geser-geser sampai mendekati beberapa jarak yang berbeda. Lalu diamati dengan seksama nilai yang dikeluarkan oleh sensor tersebut. Kita catat nilai jarak yang ditambah oleh sensor dalam tabel ini. Di sini saya sudah melakukan 3 kali percobaan dengan jarak yang berbeda. Yang pertama, kondisi jaraknya 3 sensor ultrasonik pada jarak 3 pintu akan terbuka. Yang kedua, kondisi jaraknya 6, lalu sensor ultrasonik juga 6, pintu akan tertutup karena sensor ultrasonik sendiri disetting pintu akan terbuka jika kurang dari jaraknya 5 cm. Yang terakhir, jaraknya 8, sensor ultrasonik pada usaha juga menunjukkan angka 8, lalu pintu akan tertutup. Jadi kesimpulannya yaitu sensor ultrasonik memiliki sensitivitas terhadap benda atau objek yang berada di depannya, dan hasil nilai jarak pada selemeter itu akurat atau sama dengan jarak benda sesungguhnya jika kita mengukur secara manual. Lalu ini adalah untuk hasil perbandingan sensor suhu LM35.
LM35 sendiri merupakan komponen sensor suhu yang berukuran kecil seperti transistor TO92. Komponen yang sangat mudah digunakan ini mampu mengukur suhu hingga 100 derajat Celcius. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian sensor LM35 yaitu kita membuat program pada aplikasi software Arduino Uno, menyiapkan sensor LM35 yang akan diuji pada protoboard, mengupload sensor LM35 pada aplikasi software pada microcontroller ESP32, lalu memberi suhu panas menggunakan korek api di depan sensor LM35, kemudian seperti dijauh-jauhkan, lalu kita akan mencatatnya di dalam tabel berapa yang dideteksi oleh sensor LM35. Ini adalah tabelnya. Kondisi suatu ruangan jika tidak diberi suhu panas pada korek api itu menghasilkan 21,68 derajat, maka kipas tetap off. Lalu diberi korek api, suhunya naik menjadi 28,76, tetapi kipas masih off karena kipasnya sendiri disetting pada suhu lebih dari 30 derajat. Lalu diberi korek api kembali menjadi 32,53 derajat, maka kipas akan on. Dengan korek apinya tetap dinyalakan sampai suhunya lebih tinggi lagi, yaitu 33,63 derajat, kipas tetap on. Ini adalah pengujian output hasil perbandingan sensor. Jadi pada hasil pengujian output itu menggunakan dua buah output, yaitu motor DC dan motor servo yang mengangkat dan pintu-pintu. Berikut ini hasil dua output dari perancangan prototipe rancang bangunan sistem pintu otomatis dan kipas otomatis pada smartphone berbasis IoT. Ini kipasnya saat off, ini kipasnya saat on, akan berputar. Jadi motor DC itu kan adalah suatu mesin yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi gerak tersebut berupa putaran dari motor. Motor DC di sini tuh berfungsi untuk menggerakkan kipas 12 volt. Kipas angin yang digunakan itu untuk membuang udara panas yang ada di ruangan sehingga tidak pengap. Jadi kipas akan on atau menyala jika suhu di ruangan itu lebih dari 30 derajat Celcius. Dan kipas akan off kembali jika suhu ruangannya sudah turun di bawah 30 derajat Celcius. Ini adalah motor servo. Motor servo ini digunakan yaitu motor servo DC yang tegangannya 5 volt, di mana nantinya digunakan untuk menggerakkan pintu. Untuk derajatnya sendiri itu diatur minimal 0 derajat dan maksimalnya saya atur menjadi 90 derajat. Maka pergerakan akan berulang dari 9 derajat hingga kembali ke 0 derajat lagi. Ini adalah pengujian keseluruhan prototipe aplikasi Android Firebase input dan output. Ini adalah gambaran dari prototipe dari pintu otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik, di mana jarak terdeteksi itu di bawah atau sama dengan 12 cm, maka akan mengirim sinyal ke servo untuk membuka pintu. Sebaliknya, jika jarak terdeteksi di atas 20 cm, maka pintu akan tetap tertutup. Jadi pada percobaan saat prototipe yang sudah jadi, ini saya atur kembali jaraknya itu terdeteksinya pintu akan terbuka itu jika kurang dari 12 cm. Ini adalah ilustrasi dari bagian dalam dari prototipe. Ini ada aplikasi Androidnya. Pada proses pengembangan aplikasi Android ini tulis menggunakan MIT atau MIT app investors kemudian untuk penggunaan aplikasi Android, pintu-pintu dan kipas pengisi ruangan. Ini adalah MIT Designer, ini ada MIT Pro. MIT pada Designer ini sendiri berfungsi untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi Android, di mana terdapat menu home sebagai awalan pembuka dari aplikasi, kemudian terdapat monitoring sebagai
menu untuk memanfaatkan nilai dari yang sudah dideteksi oleh sensor suhu dan sensor jarak. Selanjutnya yang terakhir terdapat menu telecontrolling yang berfungsi untuk mengontrol jarak jauh output seperti kipas dan servo untuk pintu melalui aplikasi Android yang terkoneksi ke database dan internet. Sedangkan MidBlocks ini merupakan logika dari aplikasi agar dapat tersambung dengan Firebase dan sensor pada microcontroller ESP32. Ini diberikan sebagai air untuk mengisi gelas. Di sini tuh gelasnya adalah MidDesigner, sedangkan airnya itu MidBlocks yang saling terikat satu sama lain. Tanpa MidBlocks, maka desain yang sudah kita buat tidak akan berjalan, sebaliknya pun juga seperti itu. Jadi ini adalah saling berkesinambungan. Ini adalah tampilan pada Androidnya. Yang ini adalah home screen, yang ini adalah sidebarnya yang berisi tulisan home monitoring telecontrolling. Ini ada nama saya Rismala Safitri. Lalu ini adalah tampilan monitoringnya. Di sini terdapat jarak, lalu suhu. Lalu yang ini adalah tampilan dari telecontrolling. Ini ada buttonnya, dan ini button dari pintunya, button kipasnya. Ini adalah Firebase. Firebase ini merupakan database di mana data dari sensor akan ditampung terlebih dahulu sebelum kemudian diteruskan dan ditampilkan pada aplikasi Android. Ini alur pengujian. Pada codingan di bawah ini terdapat logika sensor ultrasonik, logika sensor LM35, logika telecontrolling, dan tampilan data dari monitoring. Jadi intinya ESP32 ini harus terkoneksi dengan internet agar proyek ini atau tugas ini atau penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Ini adalah pengujian input dan outputnya, dan servo pintu. Ini adalah tampilan jika jaraknya di atas 20 cm, pintu tetap tertutup. Sedangkan ini saat jaraknya itu di bawah atau kurang atau sama dengan 20 cm, maka pintu akan terbuka seperti ini. Lalu ini untuk sensor LM35 nya saya juga ganti waktu pengujian. Jika di atas 40 derajat Celcius, kipas akan menyala, sedangkan saat suhunya tidak di atas atau sama dengan 40 derajat Celcius, maka kipas akan tetap mati. Lalu ini aplikasi dan outputnya, telecontrolling pintu. Jika ini kita tekan on atau buka, maka pintu pada prototipe ini akan terbuka seperti ini. Lalu jika kita tutup kembali pintunya atau kita klik off, maka pintu akan tertutup kembali seperti ini. Ini dari telecontrolling kipas. Jika kita pencet on ini, maka kipas akan menyala seperti ini. Lalu kita pencet off, kipas akan mati. Jadi kesimpulan dari apa yang saya kerjakan dari penelitian ini yaitu pada proyek akhir semester dari praktikum microcontroller 2 yang berjudul Rancang Bangun Pintu Otomatis dengan Pendeteksi Objek dan Kipas Penyejuk Ruangan dengan Pendeteksi Suhu pada smartphone berbasis IoT, bermanfaat untuk memudahkan pengguna dalam telecontrolling maupun monitoring pintu dan kipas hanya dengan melalui aplikasi pada smartphone Android. Tentunya judul ini dapat dikembangkan lagi untuk diangkat menjadi skripsi ataupun dijual dalam bentuk project. Bila banyak kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.